Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Windy. Bagaimana kabarnya Bu Yuni? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Bagaimana dengan kabar Bu Windy hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik Bu. Saya sangat senang melihat Bu Yuni tampak bersemangat hari ini. Bu Yuni kan nanti akan melaksanakan coaching. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Yuni. Oke, baik Bu Windy. Tetapi sebelum itu saya akan jelaskan mengenai rubrik penilaian. Pada kegiatan coaching nanti, saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini meliputi yang pertama, kesesuaian dengan alur tirta, bobot pertanyaan yang diberikan coach pada coachee, dan yang ketiga, respon coachee saat menanggapi pertanyaan tersebut. 4. Kesesuaian dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apakah penjelasan yang saya berikan terkait dengan rubrik penilaian sudah dipahami Bu Yuni? Sudah sangat jelas sekali Bu Windy. Baik, kalau begitu saya akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, kompetensi mana yang akan Bu Yuni kembangkan pada kegiatan coaching nantinya? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi bagian mana yang secara spesifik Bu Yuni ingin saya observasi? Secara spesifik, saya itu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan terakhir ya. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan mana yang Bu Yuni inginkan dalam proses coaching nanti? Oke, melalui coaching nanti, saya itu menginginkan coach dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, sepertinya Bu Yuni sudah siap untuk melakukan coaching bersama dengan coachee. Demikian kegiatan pra-observasi, selanjutnya Bu Yuni bisa melakukan coaching. Oke, terima kasih Bu Windy. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Yusuf? Alhamdulillah saya baik, Bu Yuni. Bagaimana dengan kabar Bu Yuni? Alhamdulillah baik. Oh iya, Pak Yusuf, saya minta maaf ya, kemarin saya belum ada waktu untuk Pak Yusuf bercerita. Sekarang saya banyak waktu luang untuk bisa mendengarkan ceritanya Pak Yusuf. Iya, Bu. Saya sebenarnya harusnya minta maaf karena saya sudah mengganggu waktunya Bu Yuni kemarin. Sebenarnya ada suatu permasalahan, Bu, yang ingin saya sampaikan kepada Bu Yuni gitu. Oke, baiklah Pak Yusuf, jenengan bisa ceritakan permasalahannya pada saya dengan rileks. Santai saja Pak Yusuf. Saya akan mendengarkannya. Siap, Bu. Begini, Bu Yuni. Ini Pak Joni kan akan mengadakan workshop pada kegiatan EGMP sejarah minggu depan. Nah, Pak Joni itu meminta bantuan saya untuk menjadi pembicaranya pada acara tersebut. Kebetulan materi yang harus saya sampaikan di acara tersebut itu terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bu. Iya. Kira-kira permasalahan apa yang Pak Yusuf hadapi? Permasalahannya itu saya itu merasa bahwa kemampuan presentasi dan keterampilan berbicara saya di depan umum itu masih kurang maksimal, Bu. Bahkan masih lebih bagus rekan-rekan yang lainnya gitu loh. Oh, jadi intinya itu Pak Yusuf kurang percaya diri dengan penampilan Pak Yusuf sendiri. Iya, betul, Bu. Kira-kira setelah kita melakukan coaching nanti, apa tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pak Yusuf? Tujuan akhirnya itu saya nantinya itu ingin menjadi pembicara di acara tersebut. Itu saya dapat berkomunikasi dengan percaya diri gitu loh, Bu, dan mampu membuat audiens kayak seperti terkesan dengan apa yang saya sampaikan. Wah, saya sangat mengapresiasi sekali terhadap apa yang ingin Pak Yusuf capai. Terus apa tolak ukur keberhasilan Pak Yusuf ketika ingin mencapai hal tersebut? Saya ingin melakukan presentasi
yang bisa menarik kayak menarik perhatian audiens tanpa saya merasa gugup gitu loh Bu. Sehingga mereka akan termotivasi dengan apa yang saya sampaikan nantinya gitu. Kalau begitu, mari kita identifikasi apa sebenarnya yang membuat Pak Yusuf itu merasa kesulitan ketika melakukan presentasi. Saya itu sering sekali merasa gugup Bu, ketika berada di depan umum gitu loh. Mungkin Pak Yusuf bisa menceritakan lebih detail lagi kenapa bisa merasa gugup. Rasa takut tidak bisa memberikan kayak kesan positif kepada audiens gitu loh Bu, sehingga membuat saya itu gugup. Terkadang saya merasa seperti ada tekanan gitu loh untuk menyampaikan sesuatu secara sempurna. Hal ini dapat membuat kayak kata-kata saya yang mau saya ucapkan itu menjadi kayak kurang tersusun dengan baik gitu loh Bu. Saya sangat bisa memahami kondisi Pak Yusuf saat ini. Terima kasih Bu Yuni sudah bisa memahami saya dengan baik. Ya Pak Yusuf. Nah, kita akan bersama-sama untuk mencari solusi untuk mengatasi permasalahan Pak Yusuf tersebut. Gini Pak Yusuf, apa ada hal lain yang ingin Pak Yusuf tambahkan? Yang saya rasa hanya itu saja Bu Yuni ya, karena saya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi di depan umum. Saya yakin melalui kegiatan coaching ini nantinya saya bisa mencapainya sehingga saya bisa melakukan presentasi yang lebih baik di kesempatan lain gitu loh. Oke, baik. Oke, Pak Yusuf, sekarang mari kita coba menganalisis rencana aksinya. Kira-kira apa rencana Pak Yusuf dalam mencapai tujuan yang diinginkan? Langkah pertama yang harus saya lakukan itu pastinya mempersiapkan materi presentasinya dengan baik Bu ya. Lalu yang kedua itu saya berlatih berbicara di depan cermin gitu. Terus apa rencana selanjutnya Pak Yusuf? Kalau rencana selanjutnya mungkin saya akan belajar melalui rekan sejawat yang memiliki kompetensi bicara yang lebih baik Bu. Oke, rencana yang sudah disusun oleh Pak Yusuf ini sangat bagus sekali. Terus adakah prioritas yang ingin Pak Yusuf miliki dalam rencana tersebut? Seperti yang saya bilang tadi Bu Yuni ya, prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan semaksimal mungkin dan berlatih secara maksimal juga. Karena saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan berlatih akan dapat membantu saya untuk mengatasi rasa gugup yang saya hadapi. Kemudian strategi apa yang Pak Yusuf gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, pastinya saya nantinya akan mencari sumber referensi materi presentasi, mempersiapkan slide presentasi yang menarik dan berlatih presentasi dengan fokus pastinya pada intonasi baik gerakan tubuh juga. Ya, itu menurut saya itu adalah langkah-langkah yang sangat bagus Pak Yusuf. Terus rencana Pak Yusuf sudah terstruktur dengan sangat detail sehingga dapat membantu Pak Yusuf mengatasi tantangan dengan lebih efektif. Pertanyaan selanjutnya Pak Yusuf, bagaimana Pak Yusuf melihat tindak lanjut dari rencana tersebut? Saya yakin Bu ya, dengan rencananya matang maka kompetensi yang saya akan lakukan prestasinya akan semakin baik gitu loh Bu. Oke, nah baiklah. Apa komitmen Pak Yusuf terhadap rencana aksi yang sudah dibuat? Sejauh ini yang saya pikirkan itu saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi yang dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin dan belajar dengan melalui rekan sejawat yang memiliki kompetensi berbicaranya itu yang lebih baik dari saya Bu. Terus siapa dan apa yang dapat membantu Pak Yusuf dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan meminta bantuan rekan sejawat ya, yang memiliki kompetensi berbicara yang lebih baik untuk memberikan feedback ke saya sehingga dapat meningkatkan kompetensi saya. Saya percaya bahwa kritik dan saran serta dukungan akan menjadi penyemangat tersendiri buat saya Bu. Nah, lalu bagaimana dengan tindak lanjutnya? Saya akan sesegera mungkin menghubungi rekan kerja dan membuat slide presentasi. Harapan saya nantinya saya dapat berkomunikasi secara efektif di depan umum
pada acara atau kegiatan yang lainnya gitu Bu. Baiklah Pak Yusuf. Dari kegiatan coaching ini, Pak Yusuf sudah menemukan solusi yang sangat bagus sekali. Saya sangat bangga sekali terhadap apa yang sudah Pak Yusuf lakukan. Baik Bu, terima kasih Bu Yuni atas bimbingannya. Setidaknya dengan saya menceritakan ke Bu Yuni ini apa yang menjadi beban pikiran saya itu menjadi plong gitu loh Bu. Oke, sama-sama Pak Yusuf. Saya itu juga tidak sabar menunggu cerita dari Pak Yusuf nantinya. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Windy. Bu Yuni tadi sudah melaksanakan coaching ya? Ya, betul sekali Bu Windy. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Yuni terkait dengan kegiatan coaching tadi. Apa yang sudah Bu Yuni lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke. Pada kegiatan coaching tadi itu saya sudah melaksanakan dengan menggunakan alur tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Melalui alur tirta, saya sebagai coach dapat menggali permasalahan dari si coach ini. Sekaligus dapat mendorong coach untuk membuat rencana yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh beliau. Baik, menurut saya sebagai pengamat, pelaksanaan coaching yang tadi Bu Yuni laksanakan sudah berjalan dengan sangat baik sesuai dengan alur tirta. Selain itu, Bu Yuni dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu mendorong coach untuk menyusun rencana aksinya dengan sangat terstruktur. Kegiatan coaching tadi pun sudah sesuai dengan prinsip coaching yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Bu Windy, betul sekali. Pertanyaan terakhir Bu Yuni, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Yuni kembangkan? Oke Bu Windy, saya itu ingin lebih memahami lagi tentang proses tirta sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke. Semoga apa yang Bu Yuni harapkan segera terwujud sehingga dapat melakukan coaching di lain waktu lebih baik lagi. Amin. Demikian kegiatan pasca observasi Bu Yuni. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Saya sebagai pengamat mengucapkan terima kasih kepada Bu Yuni dan minta maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Windy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu Yuni? Alhamdulillah. Hari ini saya sangat senang sekali loh ketemu Bu Windy. Bu Windy tampak sangat semangat sekali. Bu Windy, sebelum nanti melaksanakan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Windy. Baik Bu. Ya, tapi sebelum saya menjelaskan mengenai rubrik penilaian, pada kegiatan coaching nanti saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee. Itu sesuai dengan rubrik penilaian. Rubrik penilaian itu meliputi kesesuaian dengan alur tirta, bobot pertanyaan yang diberikan coach pada coachee, respon coachee saat menanggapi pertanyaan dari coach, kesesuaian dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terus Bu Windy, apakah penjelasan saya mengenai rubrik penilaian sudah dipahami? Sudah sangat jelas Bu Yuni. Oke, baik. Kalau begitu saya akan melanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Pertanyaan pertama Bu Windy, kompetensi mana yang akan Bu Windy kembangkan pada kegiatan coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya yaitu presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan kedua ya, kompetensi bagian mana yang secara spesifik
Bu Windy ingin saya observasi? Untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Yuni. Oke. Pertanyaan terakhir Bu Windy, ya. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan mana yang Bu Windy inginkan dalam proses coaching nanti? Saya ingin melakukan coaching nanti, coach bisa dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi dari permasalahan yang coach hadapi. Oke, baiklah. Sepertinya Bu Windy ini sudah siap untuk melaksanakan coaching bersama dengan coach, ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu kegiatan pra-observasinya. Selanjutnya Bu Windy bisa melakukan coaching. Baik, terima kasih Bu Yuni. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ucup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Windy. Bagaimana kabarnya Pak Ucup? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan kabar Bu Windy sendiri? Alhamdulillah baik. Saya minta maaf karena kemarin belum bisa meluangkan waktu untuk Pak Ucup. Nah, kebetulan hari ini saya ada waktu luang. Apa yang ingin Pak Ucup ceritakan? Iya, tidak apa-apa, Bu. Malah saya sebenarnya yang harusnya minta maaf karena kemarin saya sempat mengganggu waktunya Bu Windy. Begini Bu Windy, sebenarnya ada suatu permasalahan yang ingin saya ceritakan kepada Bu Windy gitu loh. Iya, Pak Ucup. Pak Ucup bisa menceritakan dengan santai permasalahan yang Pak Ucup hadapi. Nah begini Bu Windy, Pak Joni ini kan minggu depan itu akan mengadakan workshop kegiatan AGMP sejarah. Nah Pak Joni itu meminta bantuan kepada saya untuk menjadi pembicaranya pada acara tersebut. Kebetulan materi yang harus saya sampaikan itu terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bu. Lalu permasalahan apa yang sebenarnya Pak Ucup hadapi? Nah, permasalahannya ini kemampuan kayak berbicara presentasi dan keterampilan saya berbicara di depan umum itu saya rasa itu masih kurang maksimal gitu loh, Bu. Bahkan masih ada rekan-rekan yang lainnya yang lebih bagus dari saya gitu. Jadi intinya Pak Ucup merasa kurang percaya diri untuk tampil di depan umum gitu. Iya betul, Bu. Kira-kira setelah kita melakukan coaching ini, apa tujuan akhir yang ingin dicapai Pak Ucup? Saya itu ingin ketika nanti menjadi pembicara, Bu ya, pembicara di acara tersebut itu saya dapat berkomunikasi dengan percaya diri, lalu mampu membuat audiens terkesan dengan apa yang saya presentasikan gitu. Saya mengapresiasi semangat Pak Ucup untuk menjadi pembicara pada acara tersebut. Apa tolak ukur keberhasilan yang ingin dicapai Pak Ucup? Kalau tolak ukur keberhasilannya, saya ingin melakukan presentasi yang bisa menarik audiens tanpa merasa gugup, sehingga mereka itu akan termotivasi gitu dengan apa yang saya sampaikan nantinya. Kalau begitu, mari kita identifikasi apa yang sebenarnya membuat Pak Ucup merasa kesulitan dalam presentasi. Sebenarnya saya itu sering merasa gugup ya ketika saya itu berada di depan umum. Bisa diceritakan secara detail Pak Ucup? Rasa takut tidak bisa kayak memberikan kesan positif kepada audiens sehingga membuat saya itu gugup. Terkadang saya merasa kayak adanya tekanan gitu loh, Bu, untuk menyampaikan sesuatu secara sempurna. Hal ini dapat membuat kata-kata yang saya ucapkan menjadi kayak kurang tersusun dengan baik. Dan sehingga membuat saya itu sering kayak merasa kurang percaya diri intinya lah. Saya sangat paham dengan kondisi yang Pak Ucup alami. Ini Pak Ucup, kita akan bersama-sama untuk mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa ada hal lain yang ingin Pak Ucup tambahkan kira-kira? Saya rasa hanya itu saja, Bu Windy. Intinya saya hanya ingin merasa kayak lebih percaya diri dan terampil saat presentasi di depan umum. Saya yakin melalui kegiatan coaching ini saya bisa mencapainya nantinya, sehingga saya bisa melakukan presentasi yang lebih baik di kesempatan yang lain. Baik, sekarang mari kita coba analisis rencana aksinya. Kira-kira apa rencana Pak Ucup dalam mencapai tujuan yang diinginkan?
Langkah pertama yang harus saya lakukan itu ingin mempersiapkan materi presentasi pastinya Bu ya. Mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Yang kedua saya ingin berlatih berbicara di depan cermin. Apa ada rencana selanjutnya Pak Ucup? Pastinya ada Bu ya. Saya akan belajar melalui rekan sejawat yang memiliki kompetensi berbicara yang lebih baik. Rencana yang Pak Ucup susun itu sudah sangat baik. Adakah prioritas yang ingin Pak Ucup miliki dalam rencana tersebut? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan maksimal dan berlatih secara maksimal juga. Saya percaya dan yakin bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan dapat membantu saya untuk mengatasi rasa gugup yang saya hadapi. Strategi apa yang Pak Ucup gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan mencari sumber referensi materi tersebut, lalu mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, Pak. Rencana Pak Ucup sudah terstruktur dan sangat detail, sehingga dapat membantu Pak Ucup mengatasi tantangan yang dengan lebih efektif. Bagaimana Pak Ucup melihat tindak lanjut dari rencana ini? Saya yakin dengan rencana yang matang Bu ya, maka kompetensi yang saya lakukan itu untuk melakukan presentasi itu akan semakin baik. Baik, nah apa komitmen Pak Ucup terhadap rencana aksi yang sudah dibuat? Untuk komitmen yang saya buat itu nantinya saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik Bu ya, berlatih presentasi di depan cermin dan belajar dengan melalui rekan sejawat yang memiliki kompetensi bicara yang lebih baik, seperti itu. Oke, siapa dan apa yang dapat membantu Pak Ucup dalam menjaga komitmen tersebut? Tentunya saya akan meminta bantuan rekan sejawat Bu ya, yang memiliki kompetensi berbicara yang lebih baik untuk memberikan feedback sehingga dapat meningkatkan kompetensi saya. Saya percaya bahwa kritik dan saran serta dukungan itu akan menjadi penyemangat tersendiri buat saya Bu. Lalu bagaimana dengan tindak lanjutnya? Nah, untuk tindak lanjut ini saya akan menghubungi rekan kerja saya dan membuat slide presentasi. Harapan saya nantinya saya dapat berkomunikasi secara efektif di depan umum pada acara atau kegiatan yang lainnya itu. Baiklah, dari kegiatan coaching ini Pak Ucup sudah menemukan solusi yang sangat bagus sekali. Saya bangga terhadap Pak Ucup. Baik, terima kasih Bu Windy atas bimbingan dan waktunya untuk saya. Ya, sama-sama. Saya tidak sabar menunggu cerita dari Pak Ucup nantinya. Siap Bu Windy, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Windy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Bu Windy tadi sudah melaksanakan coaching ya? Ya, betul Bu Yuni. Oke. Nah, sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Windy terkait dengan kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan tadi. Apa yang sudah Bu Windy lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada kegiatan coaching tadi saya sudah melaksanakan dengan menggunakan alur tirta, yang mana meliputi dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Melalui alur tirta tadi, saya sebagai coach dapat menggali permasalahan dari coachee, sekaligus dapat mendorong coachee untuk membuat rencana yang mana dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Bu Yuni. Oke, baiklah. Menurut saya sebagai observer ini Bu Windy ya, atau pengamat, pelaksanaan coaching sudah berjalan dengan sangat baik sesuai dengan alur tirta ya mestinya. Selain itu Bu Windy dapat mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching tadi. Kemudian karena dengan pertanyaan berbobot itu Bu Windy mampu mendorong coachee untuk menyusun rencana aksinya dengan sangat terstruktur. Kegiatan coaching tadi pun sudah sesuai dengan prinsip coaching yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya Bu Yuni. Pertanyaan terakhir Bu Windy,
kompetensi apa lagi yang ingin Bu Windy kembangkan? Sepertinya saya ingin lebih memahami lagi terkait dengan alur tirta Bu Yuni. Jadi ketika nanti saya akan menghadapi koci yang dengan permasalahan yang berbeda, mungkin saya bisa memberikan dorongan agar koci dapat menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu Bu Yuni. Bagus sekali Bu Windy. Oke, Bu Windy, semoga apa yang Bu Windy harapkan akan segera terwujud sehingga dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya Bu Yuni, amin. Oke, saya kira demikian kegiatan pasca observasi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Oke, saya akhiri. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusuf. Bagaimana kabarnya Bu Yuni hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Yusuf sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik Bu Yuni. Saya sangat senang sekali bisa melihat Bu Yuni tampil bersemangat seperti hari ini. Sebelum nanti kita melaksanakan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Yuni. Baik Pak Yusuf. Tetapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan mengenai rubrik penilaian pada kegiatan coaching kita hari ini. Saya akan mengamati dan menilai coach dan coach sesuai dengan rubrik penilaian. Rubrik penilaian itu meliputi satu, ada kesesuaian dengan alur tirta, lalu bobot pertanyaan yang diberikan oleh coach dan coach. Lalu yang ketiga ada respon coach saat menanggapi pertanyaan dari coach. Dan yang keempat, kesesuaian dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apakah penjelasan saya mengenai rubrik ini sudah dipahami oleh Bu Yuni? Sudah sangat jelas sekali Pak Yusuf. Baik, kalau begitu saya akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, kompetensi mana yang akan Bu Yuni kembangkan pada kegiatan coaching nanti? Pada kegiatan coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi presence, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, lalu yang kedua, pertanyaan keduanya, kompetensi mana yang secara spesifik nanti akan Ibu Yuni observasi? Pertanyaan-pertanyaan spesifik, tentunya saya secara spesifik akan mengamati pada kompetensi mendengarkan secara aktif dan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Bu Yuni. Untuk pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan mana yang nantinya akan Ibu Yuni inginkan dalam proses coaching nanti? Oke, melalui coaching nanti coach dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, sepertinya Bu Yuni sudah siap untuk melakukan kegiatan coaching bersama dengan coach. Saya rasa cukup demikian kegiatan perobservasi. Selanjutnya Bu Yuni bisa melakukan coaching, ya. Nggih, matur nuwun Pak Yusuf. Baik Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Windy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bu Windy? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan kabar Bu Yuni? Alhamdulillah baik juga Bu Windy. Bu Windy, saya minta maaf ya. Kemarin saya belum bisa meluangkan waktu untuk Bu Windy untuk bercerita pada saya. Tapi pada hari ini saya punya banyak waktu untuk Bu Windy. Iya Bu Yuni. Saya yang harusnya minta maaf ke Bu Yuni karena kemarin sempat mengganggu waktunya Bu Yuni. Begini Bu Yuni, sebenarnya ada suatu permasalahan yang ingin saya ceritakan kepada Bu Yuni. Oke, baiklah Bu Windy. Bu Windy bisa bercerita permasalahan Bu Windy pada saya dengan rileks pada hari ini.
Begini Bu Yuni, Pak Joni sebenarnya akan mengadakan workshop pada kegiatan GMP sejarah minggu depan nantinya. Nah, Pak Joni ini meminta saya untuk menjadi pembicara di sana dengan materi yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bu Yuni. Oke. Lalu permasalahan yang dihadapi oleh Bu Windy itu apa? Saya merasa bahwa kemampuan presentasi saya ini dan keterampilan berbicara masih sangat kurang maksimal Bu Yuni. Bahkan saya melihat bahwa lebih bagus rekan sejawat saya daripada saya sendiri Bu Yuni. Jadi intinya itu Bu Windy itu kurang percaya diri ketika melakukan presentasi di depan umum. Betul seperti itu Bu Yuni. Kira-kira setelah kita melakukan coaching ini nanti, apa tujuan akhir yang ingin Bu Windy capai? Saya ingin ketika nanti menjadi pembicara di acara tersebut, saya dapat berkomunikasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Saya sangat mengapresiasi sekali terhadap apa yang Bu Windy akan lakukan nanti. Terus ada satu pertanyaan Bu Windy. Apa tolak ukur keberhasilan yang ingin dicapai oleh Bu Windy? Saya ingin melakukan presentasi yang bisa menarik audiens tanpa rasa gugup, sehingga mereka akan termotivasi dengan apa yang saya sampaikan nantinya Bu Yuni. Oke, kalau begitu mari kita melakukan identifikasi ya. Terus apa sebenarnya yang membuat Bu Windy itu merasa kesulitan dalam melaksanakan presentasi? Saya seringkali merasa gugup, apalagi ketika saya berada di depan umum. Oke, mungkin Bu Windy bisa menceritakan lebih detail lagi. Begini Bu Yuni, rasa takut yang tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens sehingga membuat saya merasa gugup. Terkadang saya merasa adanya tekanan untuk menyampaikan sesuatu secara sempurna. Hal ini dapat membuat kata-kata yang saya ucapkan menjadi kurang tersusun dengan baik Bu Yuni. Oh, saya sangat bisa memahami apa yang dialami oleh Bu Windy saat ini. Terima kasih Bu Yuni atas pemahamannya terhadap kondisi saya. Oke, baiklah Bu Windy. Nah, bagaimana kalau sekarang kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Bu Windy, apakah ada hal lain yang ingin Bu Windy tambahkan? Sepertinya hanya itu saja Bu Yuni. Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi di depan umum. Saya yakin melalui kegiatan coaching ini saya bisa mencapainya sehingga saya bisa melakukan presentasi yang lebih baik di kesempatan lain. Oke, baiklah Bu Windy. Sekarang mari kita coba menganalisa rencana aksinya ya. Kira-kira apa rencana Bu Windy dalam mencapai tujuan yang diinginkan? Mungkin langkah yang pertama yang harus saya lakukan adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Yang kedua, sepertinya saya harus berlatih berbicara di depan cermin. Seperti itu Bu Yuni. Oke, terus apa rencana Bu Windy selanjutnya? Saya akan belajar melalui rekan sejawat yang mungkin memiliki kompetensi berbicara yang lebih baik daripada saya. Oke, saya kira rencana yang sudah Bu Windy susun itu sudah sangat baik sekali ya. Terus apakah ada prioritas yang ingin Bu Windy miliki dalam rencana tersebut? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan maksimal dan mungkin saya harus berlatih juga secara maksimal. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan dapat membantu mengatasi rasa gugup saya. Oke, terus Bu Windy, strategi apa yang Bu Windy gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya mungkin akan mencari sumber referensi materi presentasi, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh Bu Yuni. Oke, itu adalah langkah-langkah yang sangat bagus Bu Windy ya. Rencana Bu Windy sudah terstruktur dan sangat detail sehingga dapat membantu Bu Windy mengatasi tantangan dengan sangat efektif sekali. Terus Bu Windy, satu pertanyaan, bagaimana Bu Windy melihat tindak lanjut dari rencana tersebut?
Saya yakin dengan rencana yang matang maka kompetensi saya dalam melakukan presentasi akan semakin baik Bu Yuni. Oke, baik. Nah, apa komitmen Bu Windy terhadap rencana aksi yang sudah dibuat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan belajar dengan melalui rekan sejawat yang memiliki kompetensi berbicara yang lebih baik. Oke, siapa dan apa yang dapat membantu Bu Windy dalam menjaga komitmen tersebut? Saya mungkin akan meminta bantuan rekan sejawat yang memiliki kompetensi berbicara yang lebih baik untuk memberikan feedback sehingga dapat meningkatkan kompetensi saya. Saya percaya kritik dan saran serta dukungan akan menjadi penyemangat buat saya, Bu Yuni. Oke, lalu bagaimana dengan tindak lanjutnya Bu Windy? Saya akan segera menghubungi rekan sejawat saya dan membuat slide presentasi, dan harapan saya nantinya saya dapat berkomunikasi secara efektif di depan umum pada acara atau kegiatan yang lainnya. Oke, baiklah Bu Windy. Sebenarnya Bu Windy itu sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Windy tadi dengan sangat bagus sekali. Saya sangat bangga sekali Bu Windy. Terima kasih, ini semua berkat bimbingan dan waktu dari Bu Yuni. Sama-sama Bu Windy. Saya tidak sabar loh menunggu cerita dari Bu Windy nantinya. Siap, nanti saya akan kabari Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusuf. Bu Yuni tadi sudah melaksanakan coaching ya? Betul sekali Pak Yusuf. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Yuni terkait kegiatan coaching yang Bu Yuni lakukan tadi. Apa yang sudah Bu Yuni lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan tadi? Pada kegiatan coaching tadi, saya sudah melaksanakan coaching dengan menerapkan alur tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Melalui alur tirta tersebut, saya sebagai coach dapat menggali permasalahan yang dialami oleh coachee, sekaligus dapat mendorong coachee untuk membuat rencana yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh beliau. Begitu. Baik, menurut saya sebagai observer atau pengamat, pelaksanaan kegiatan coaching yang sudah Bu Yuni lakukan itu sudah berjalan dengan sangat baik sesuai dengan alur tirta. Selain itu, Bu Yuni dapat mengajukan pertanyaan sangat berbobot sehingga mampu mendorong coachee untuk menyusun rencana aksinya dengan sangat terstruktur. Kegiatan coaching tadi pun sudah, saya rasa sudah sesuai dengan prinsip coaching yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, leres Pak Yusuf. Saya punya pertanyaan terakhir untuk Bu Yuni. Kompetensi apa lagi yang sekiranya ingin Bu Yuni kembangkan? Ya, lalu dengan menerapkan coaching, saya itu ingin lebih memahami lagi proses tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik Bu Yuni, semoga apa yang Bu Yuni harapkan akan segera terwujud sehingga dapat melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi ya. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Baik Bu Yuni, demikian kegiatan pasca observasi kita. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Saya akhiri, terima kasih dan mohon maaf jika ada atau kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.